Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai sujud sahwi, yakni sujud ketika lupa. Manusia berpotensi mengalami lupa dalam keadaan terjaga, termasuk dalam sholat yang hanya sebentar itu. Seorang muslim bisa saja lupa mengerjakan sesuatu yang dianjurkan dalam sholat. Ketika lupa atas sesuatu yang bersifat sunnah, ia dianjurkan untuk bersujud 2 kali atau sujud sahwi sebelum salam. Sebanyak apapun pelanggaran atau lupa dalam mengerjakan sunnah tertentu dalam sholat, sujudnya tetap 2 kali sebelum salam. Jumlah sujud sahwi tidak ditentukan oleh sebanyak apa kita lupa dalam sholat. Tetapi kalau kita juga terlanjur salam tanpa sempat sujud 2 kali, maka kita dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam sholat dan segera mengerjakan sujud sahwi lalu salam. Hal ini perlu dilakukan bila kita teringat hal itu tidak lama setelah salam dan belum sempat banyak aktivitas atau bicara, sebagai seperti keterangan Syekh Abdullah Hafadhul berikut ini. Wasujudus sahwi wa in kasura sajdatani kasujudis sholati wa mahallu sujudis sahwi bainat tasyahhudi was salami wa yafutu bis salami amidan wa kadza nasyan in talal fasl fa in qasura al faslu ada ila sujudi wa sara aidan ila sholati, yang artinya sujud sahwi meski banyak pelanggaran tetap 2 sujud seperti sujud sholat. Tempat sujud sahwi adalah waktu antara tasyahud akhir dan salam. Kesunahan sujud sahwi luput sebab salam secara sengaja. Demikian juga luput bila lupa tetapi jeda setelah salam terlalu lama. Tetapi ketika jeda setelah salam cukup singkat, maka ia boleh melakukan sujud sahwi. Artinya ia kembali masuk ke dalam sholat. Yang perlu diingat bahwa hukum sujud sahwi adalah sunnah, bukan wajib. Karenanya kita tak perlu risau akan kesahihan sholat tanpa sujud sahwi, sebagaimana keterangan Syekh Said Bashen berikut ini. Sujud sahwi tidak wajib karena ia tidak menggantikan sesuatu yang wajib. Lain soal untuk menambah kekurangan pada haji. Sujud sahwi disunahkan karena 3 sebab, bahkan 5 sebab, yaitu meninggalkan sunnah arba'at, memindahkan rukun qauli yang tidak sampai membatalkan, menambahkan rukun fi'li yang jika dilakukan sengaja dapat membatalkan, ragu dalam meninggalkan sunnah arba'at, melakukan fi'li disertai kebimbangan dalam menambahkannya. Sujud sahwi dianjurkan bagi orang yang melakukan sholat karena meninggalkan sunnah arba'at sholat, atau karena ragu terkait belum atau sudah pelaksanaan sunnah arba'at sholat. Sujud sahwi dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum salam. Madhab Syafi'i menyebutkan 8 sunnah arba'at. Berikut ini adalah sunnah arba'at tersebut. Yang pertama, lafaz tasyahud awal. Yang kedua, duduk iftirash pada tasyahud awal. Yang ketiga, qunut subuh dan qunut witir pada paruh kedua Ramadan. Yang keempat, posisi berdiri pada qunut. Yang kelima, sholawat Nabi setelah tasyahud awal dan setelah qunut. Selanjutnya, sholawat untuk keluarga Nabi setelah tasyahud akhir, dan yang terakhir setelah qunut. Seperti dikutip dalam Zainuddin Al-Maribari Qurratul Ain bi Muhammadiddin Matan Fathul Mu'in. Tata cara sujud sahwi sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat sebelum atau sesudah salam. Ketika ingin sujud disyariatkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud disyariatkan untuk bertakbir. Apakah ada takbir sebelum sujud sahwi? Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbir, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Landasan mengenai ini adalah hadis mengenai sujud sahwi yang telah lewat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama berselisih mendapat mengenai sujud sahwi sesudah salam. Apakah disyariatkan takbiratul ihram ataukah cukup dengan takbir untuk sujud? Mayoritas ulama mengatakan cukup dengan takbir untuk sujud. Inilah pendapat yang nampak kuat dari berbagai dalil. Lalu apakah perlu tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi?
Pendapat yang terkuat di antara pendapat ulama yang ada, tidak perlu untuk tasyahud lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi, karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menerangkan hal ini. Adapun dalil yang bisa jadi pegangan bagi yang berpendapat adanya, dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah. Jadi cukup ketika melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama, lalu sujud, kemudian bertakbir lagi untuk bangkit dari sujud pertama, dan duduk sebagaimana duduk antara dua sujud atau duduk iftirash. Nah, setelah itu bertakbir dan sujud kembali, lalu bertakbir kembali, kemudian duduk tawarruk, yakni duduk di tahiyat akhir. Setelah itu salam tanpa tasyahud lagi sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada dalil sama sekali yang mendukung pendapat ulama yang memerintahkan untuk tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi. Tidak ada satupun hadis sahih yang membicarakan hal ini. Jika memang hal ini disyariatkan, maka tentu saja hal ini akan dihafal dan dikuasai oleh para sahabat yang membicarakan tentang sujud sahwi. Karena kadar lamanya tasyahud itu hampir sama lamanya dua sujud, bahkan bisa lebih. Jika memang Nabi SAW melakukan tasyahud ketika itu, maka tentu para sahabat akan lebih mengetahui daripada mengetahui perkara salam, takbir ketika akan sujud dan ketika akan bangkit dalam sujud sahwi. Semua ini perkara ringan dibanding tasyahud. Berikut ini adalah tasbih atau doa sujud sahwi. Ketika kita melakukan sujud sahwi, ada bacaannya, yakni subhanallahi la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Adapun berikut ini adalah lafal alternatif sujud sahwi yang disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani, subhanallahi la yashu wa la yaghful, yang artinya maha suci zat yang tidak lupa dan tidak lalai. Mungkin itu pembahasan mengenai sujud sahwi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.